Sahabatku yang saya cintai karena Allah, mari kita belajar bersama. InsyaAllah kita akan lanjutkan hari ini tentang Sayyidul Istighfar. Sudah hafal Sayyidul Istighfar yang biasa kita baca di pagi hari dan petang? InsyaAllah. Yuk, kalau sudah hafal, coba dibaca sambil teman-teman yang paham maknanya sambil dipahami. Baik, yuk dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Ini yang teman-teman baca, Sayyidul Istighfar ini adalah induk daripada istighfar. Bahkan yang terbaik dari kalimat istighfar itu adalah Sayyidul Istighfar. Ya, dan kita baca teman-teman sehari berapa kali minimal? 2 kali, pagi dan petang. Kalau bisa lebih banyak, jauh lebih baik. Teman-teman baca ini Sayyidul Istighfar 50 kali boleh? Boleh. Ya, boleh baca misalnya 10 kali? Boleh, tidak ada batasannya. Yang jelas, yang namanya Sayyidul Istighfar ini adalah induk dari istighfar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwasanya Sayyidul Istighfar ini adalah pokok dari segala ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Baik, kita mulai dari hadis yang nomor 482. Baik. An Ibnu Umar qala. Coba saya mau tanya murojaah. Kalau disebutkan Ibnu Umar berarti di sini apa teman-teman, namanya siapa? Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar qala in kunna lana'uddu fil majlis lin nabi sallallahu alaihi wasallam rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Subhanallah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, kata beliau itu pernah duduk ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, dan beliau mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ampunilah wahai Rabbku dosa-dosaku. Subhanallah. Ini adalah kalimat ketika seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan rabbighfirli. Masya Allah. Wa tub alayya. Masya Allah. Dan terimalah taubatku. Jadi benar-benar ketika dia sudah mengakui kesalahan-kesalahannya dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau wahai Rabbku zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Subhanallah teman-teman, tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Semua diri kita pasti melakukan dosa, dan jangan pernah kita ngaku-ngaku bahwasanya dosa kita itu lebih sedikit daripada orang lain. Katakan di antara akhlak yang mulia adalah kita tawadhu, kita rendah hati, dan mengatakan kalau misalnya kita lihat anak kecil, kita mengatakan subhanallah, anak yang misalnya usianya lebih kecil dari kita, kita mengatakan masya Allah, dia lahir setelah kita dan dosanya dia masih sedikit. Ya, masya Allah. Kemudian kita lihat orang yang lebih besar, kita katakan masya Allah, beliau lahir sebelum saya dilahirkan beliau sudah lahir. Artinya amal soleh beliau sudah lebih banyak. Kalau kita terus mengatakan demikian kepada orang lain, maka sungguh tidak ada rasa sombong dalam diri kita semuanya bahwasanya kita itu telah beramal soleh yang banyak. Yang ada itu kita itu senantiasa kurang dan senantiasa mengatakan kepada diri kita, wahai Rabbku, setiap menit, setiap detik ada dosa-dosa yang kadang kita tidak sadari. Subhanallah teman-teman, dosa yang mungkin teman-teman sadari adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan amal zahir. Misalnya orang meninggalkan sholat, itu kira-kira sadar nggak?
Ada orang yang biasanya sholat meninggalkan sholat. Dia sadar nggak kalau dia berdosa? Sadar. Orang yang biasanya puasa Ramadan tiba-tiba meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i. Kira-kira sadar napa mboten? Sadar. Orang yang biasanya bayar zakat tiba-tiba nggak bayar zakat. Sadar apa enggak? Sadar. Yang jarang disadari itu adalah amal-amalan yang batin, yang nggak kelihatan. Amal-amalan qalbiyah. Karena yang namanya amalan itu terbagi macam-macam. Ada amal yang zahir, amalan yang terlihat, ada amalan yang tidak terlihat, atau amalan-amalan hati. Contoh misalnya, orang dia terjebak dalam takabbur, dalam ujub, dalam kesombongan. Kira-kira ada nggak orang yang sombong dia merasa sombong? Orang terjebak dalam kesombongan, dia sombong. Kira-kira orang yang sombong tuh merasa nggak sih dirinya sombong? Kadang nggak sadar, padahal itu dosa, padahal itu maksiat. Bahkan subhanallah, yang namanya kesombongan ya teman-teman, na'udzubillah summa na'udzubillah, kita memohon kepada Allah agar jauhkan sejauh-jauhnya. Allahumma inni a'udzubika minat takabbur, Allahumma inni a'udzubika minal ujub. Ya, menyombongkan diri sendiri, na'udzubillah, itu bisa membuat akhirnya akhir hidupnya itu mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tidak heran ketika kita pernah mendengar sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwasanya ada di antara hamba Allah yang dia selama hidupnya mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian ketika Allah akan mengambil nyawanya, ternyata dia mengerjakan amalan penduduk neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Itu para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dia melaksanakan amalan penduduk neraka adalah karena kesombongan yang telah ia perbuat selama hidupnya. Ya subhanallah, subhanallah. Maka ini hati-hati ya teman-teman. Kadang dosa yang tidak kita sadari itu dosa-dosa yang nggak terlihat. Atau misalnya contohnya bab tawakal. Kita itu kan tawakal itu ibadah ya teman-teman. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak di antara kita itu ketika memiliki sebuah masalah, ketika kita di depan tuh ada masalah yang perlu kita selesaikan, ternyata kita itu bergantung bukan kepada Allah. Ternyata kita bukan menyerahkan urusannya kepada Allah, tapi kepada orang lain. Nah, ini kira-kira menurut teman-teman ini bermaksiat nggak kepada Allah? Bermaksiat kepada Allah. Seharusnya kalau kita butuh sesuatu, yang pertama kali kita pinta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara mahabbah. Mahabbah, perkara mencintai, itu adalah perkara hati, mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Banyak orang terjerembab, banyak orang terjebak. Dia mencintai anaknya melebihi cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai suaminya melebihi cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kita terutama ibu-ibu yang mana kita kadang tidak menyadari bahwasanya ternyata seharusnya Allah terlebih dahulu yang kita prioritaskan. Ternyata karena anak-anak yang ada di depan mata kita, dan itu membuat akhirnya kita lebih cinta kepada anak-anak kita. Dan ini termasuk dari perbuatan dosa yang jarang kita sadari. Subhanallah. Jadi teman-teman, sekali lagi, banyak sekali dosa-dosa setiap hari, mungkin bahkan setiap menit yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, nikmat Allah itu begitu banyak kepada kita. Ya, tidak akan bisa terhitung, satupun manusia tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Subhanallah. Dan cara bersyukurnya kita sejatinya itu adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata banyak di antara manusia yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting nih bagi kita semuanya teman-teman, mengingatkan anak-anak kita agar mereka menjadi hamba-hamba Allah, ya, mengingatkan diri kita dan anak-anak. Kalau misalnya terjerembab ke dalam jurang kemaksiatan, terjerembab ke dalam dosa-dosa, kembali lagi kepada Allah. Selagi matahari belum terbit dari arah barat, selagi nyawa belum sampai di kerongkongan, maka Allah masih menerima taubat seorang hamba. Ya, masya Allah, masya Allah. Dan subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini disebutkan bahwasanya beliau beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ah marrah. Mi'ah marrah itu artinya 100 kali. Sekarang pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Enggak usah kita tengok orang lain, enggak usah. Kita tengok aja diri kita masing-masing. Kira-kira hari ini dari kita bangun tidur sampai kita berada di majelis ini sudah berapa lafaz istighfar yang kita lafadzkan dalam lisan kita? Mungkin kita terlalu banyak melafadzkan kata-kata yang
tidak diridhoi oleh Allah, ya justru itu yang paling banyak ya. Tapi kembalikan lagi, kira-kira istighfar kita di waktu sahur tadi sudah berapa kali? Istighfar kita di zikir pagi sudah berapa kali? Sambil menunggu apakah lafaz kita, apakah lisan kita banyak beristighfar, atau justru ternyata kita lebih memilih waktu kita untuk bermain di media sosial. Subhanallah, subhanallah. Ini yang menjadi bahan evaluasi untuk diri kita masing-masing. Baik, kemudian isi kandungan hadis ini teman-teman, ya hadis Ibnu Umar ini bahwasanya memperbanyak istighfar ya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah begitu banyak kepada kita, ya Masya Allah. Subhanallah, saya jadi teringat kemarin ketika mengisi kajian di sebuah masjid di Alam Citra, kajian fikih, itu kita membahas masalah sunanul fitrah. Di situ disebutkan bahwasanya kita kan di sana harus disunahkan untuk memotong bulu-bulu gitu ya. Terus ada pertanyaan dari jamaah, kalau namanya memotong alis itu bagaimana? Ya subhanallah. Kemudian saya katakan subhanallah, kalau kita tengok alis kita nih itu sudah penciptaan yang sangat luar biasa. Allah telah menciptakan kita dengan alis yang diberikan oleh Allah kepada kita berbeda-beda, satu orang beda alis ya. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan seindah-indah ciptaan. Maka jangan pernah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada jamaah, coba bisa dibayangkan enggak kenapa rambut-rambut kita itu semuanya tumbuh kecuali rambut alis? Subhanallah. Maka dari itu saya katakan subhanallah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, balik lagi bahwasanya Allah menciptakan kita semuanya adalah dengan seindah-indah ciptaan. Subhanallah. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, subhanallah, ini yang Sayyidul Istighfar. Haddatsani Shaddad bin Ausin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidul Istighfar an yaqul. Tadi teman-teman sudah mengatakan Allahumma anta rabbi ya sampai terakhir. Kemudian di sini qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha. Barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar ini di siang hari an-nahar dan benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah. Dan dia meninggal dunia sebelum sore hari, maka ia pun menjadi penduduk surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha. Barang siapa yang dia mengucapkan Sayyidul Istighfar muqinun biha dan dia yakin seyakin-yakinnya, famata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Kemudian Allah wafatkan ia sebelum datang pagi, maka dia termasuk ahlil jannah. Sekarang pertanyaannya teman-teman, yang namanya muqin, yang namanya yakin, itu bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar memahami apa yang kita baca. Sadar nggak sadar, kita baca Sayyidul Istighfar setiap hari. Terkadang ada di antara kita itu yang belum paham maknanya. Ada di antara kita itu yang hanya mengucapkan Sayyidul Istighfar dari lisan kita tanpa mentadabburi isinya. Subhanallah. Maka di antara yang perlu kita lakukan adalah mentadabburi isi perkata dari Sayyidul Istighfar. Teman-teman bisa rasakan, kalau teman-teman baca Al-Quran, teman-teman paham maknanya, itu akan lebih menggetarkan jiwa teman-teman semuanya. Hati kita akan jauh lebih lembut ketika kita membaca Al-Quran dan kita paham maknanya. Kita baca zikir, subhanallah, zikir yang kita baca akan lebih bermakna manakala kita bisa memahami maknanya. Ya subhanallah, itu akan jauh lebih bermakna. Saya sering mengatakan, subhanallah, jika ada kesempatan teman-teman untuk belajar bahasa Arab, jika sudah Allah bukakan nih pintu di depan kita untuk belajar bahasa Arab, belajarlah. Kenapa? Karena di antara tujuan utamanya belajar bahasa Arab itu bukan hanya untuk bisa ngobrol dengan turis asing, bukan. Tapi lebih dari itu, karena bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis, ya bahasanya penduduk surga, bahasanya ketika kita membaca zikir-zikir agar kita paham. Subhanallah. Maka yuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan untuk lebih banyak lagi belajar bahasa Arab. Tujuan utamanya agar kita bisa mengerti isi kandungan dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita coba tadabburi karena ini perkara yang biasa kita baca setiap hari ya, Masya Allah. Maka di sini ada Sayyidul Istighfar. Kita mulai coba ya, di sini kita mulai tadabburi satu persatu, dimulai dari Shaddad bin Aus. Rasulullah SAW mengatakan Sayyidul Istighfar, yang dimaksud dengan Sayyidul Istighfar adalah
Allahumma. Boleh ibu tulis di sampingnya boleh. Sehingga kita itu ketika baca Sayyidul Istighfar kita bisa paham apa sih arti dari Allahumma. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Subhanallah teman-teman. Ketika kita mengatakan Allahumma anta rabbi, ini menunjukkan pengakuan kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu adalah makhluk yang lemah dan Allah Rabb kita adalah zat yang maha agung. Ya Masya Allah. Dan subhanallah ketika kita mengatakan Allahumma anta rabbi, wahai Rabbku engkau adalah Rabbku, itu artinya kita itu sedang berada dalam kondisi menjadi seorang hamba. Di mana-mana hamba itu adalah seseorang yang dia mengabdi kepada Rabbnya, mengabdi kepada Tuannya. Maka ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi, teman-teman langsung egonya diturunkan. Ya, langsung ya Allah, saya itu makhluk engkau. Saya itu hanyalah makhluk engkau dan engkau adalah Rabbku. Dan termasuk teman-teman ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi, itu kita sedang mengikrarkan tauhid rububiyah. Ya balik lagi. Apa itu tauhid rububiyah? Kita mengatakan bahwasanya Allah yang telah menciptakanku, Allah yang telah mengatur rizkiku, Allah yang telah mengatur hidupku. Masya Allah. Nih kalau kita paham tauhid rububiyah, maka tidak ada lagi kegelisahan dalam hidup kita. Karena kita sudah menyerahkan kepada Allah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, wahai Rabbku. Ya. Jadi kita tuh punya Allah. Sesedih-sedih apapun seorang wanita, kalau dia ingat lagi, misalnya nih, sekelilingnya tuh kayaknya tuh kok saya lagi down, kok nggak ada yang mendukung ya, misal. Terus dia bilang, Allahumma anta rabbi. Oh iya, saya punya Allah. Akan naik lagi tuh semangatnya. Jadi teman-teman jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa kok sepertinya sekelilingku tidak mendukungku. Tenang, ada Allah Rabb kita yang begitu cinta kepada kita, begitu memperhatikan kita. Maka yang ada kita plong hidup kita. Baik, la ilaha illa anta. Subhanallah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Subhanallah. Jadi benar-benar ketika kita mengucapkan la ilaha illa anta, kita katakan dalam diri kita bahwasanya salatku, sembelihanku, sedekahku, zikirku, semuanya untuk engkau wahai Rabbku. Subhanallah. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima semua amal solih hambanya. Dan kita satu-satunya ilah yang berhak kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya orang-orang yang mengatakan la ilaha illa anta, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, banyak di antara kita hari ini sedang diuji ya, masyarakat Indonesia terutama, tentang tauhid uluhiyah kita. Apakah memang benar-benar ibadah kita tunjukkan hanya kepada Allah atau ternyata untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani wa ana abduk. Subhanallah. Khalaqtani, wahai Rabbku, engkau yang telah menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah abduk, adalah hambamu. Masya Allah teman-teman, ini ya, ketika kita mengucapkan ini nih, seorang hamba mengakui diri kita itu benar-benar hamba Allah, maka yang perlu kita lakukan adalah apapun yang Allah perintahkan kepada kita, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, maka yang kita katakan sami'na wa ata'na. Coba kalau kita lihat misalnya ada hamba sahaya, kira-kira ketika tuannya memerintahkan kepadanya, wahai hamba sahayaku, misal tolong belikan ini, tolong pergi ke sana, tolong pergi kemari, kira-kira hamba sahaya itu bisa ndak atau punya kesempatan ndak kepada tuannya bertanya, kenapa engkau wahai tuanku memerintahkan aku demikian? Kira-kira ada nggak begitu? Tidak ada. Tidak ada yang berani. Dia tahu yang memerintahkan adalah tuannya, maka dia harus patuh dan taat. Begitu pula dengan kita. Kita tahu yang memerintahkan itu adalah Allah, yang memerintahkan itu adalah Rasulullah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita bermaksiat, ya, meninggalkan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini teman-teman perkara yang mungkin banyak di antara kita terkadang kalau ada perintah Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita dahulukan hawa nafsu kita.
Padahal tidaklah perintah Allah dan Rasulnya diperintahkan kepada kita kecuali itu ada hikmahnya, ada kebaikan untuk hamba-hamba Allah dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun itu jangan pernah kita punya 1000 alasan atau ngeles gitu ya. Itu kan perintah nggak penting misalnya, naudzubillah summa naudzubillah. Tetap kalau itu memang perintah dari Allah dan Rasulnya kita katakan sami'na wa ata'na. Baik, wa ana ala ahdika. Nah ini nih, wa ana ala ahdika, kita itu berada dalam sebuah perjanjian. Yang dimaksud perjanjian adalah ketika kita berada di rahim ibu kita. Ketika kita berada di rahim ibu kita, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Rabb kalian? Maka kita yang dulu berada di rahim ibu kita mengatakan bala, benar wahai Rabbku, engkau adalah Rabbku. Jadi kita itu berada dalam perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Maka subhanallah, ketika kita ditanya berada dalam rahim ibu kita, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau kelak akan mentaatiku? Kita dulu menjawabnya bala, betul ya Allah, aku akan mentaatimu. Dan subhanallah, kemahabaikannya Allah. Allah memerintahkan kita untuk mentaati Allah sesuai dengan kemampuan kita. Mastata'tu. Ya Allah, aku mentaatimu, mentaati Rasulmu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuanku. Artinya teman-teman, jangan sampai beban syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya menjadi beban tersendiri dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sudah balik telah dibebankan sebuah syariat. Kita nih telah dibebankan dengan salat 5 waktu, dengan puasa Ramadan. Itu jangan sampai akhirnya membuat kita itu kepikiran kayaknya syariat Allah itu berat banget. Allah sudah memberikan sebuah solusi dengan mengatakan fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan pernah ada yang mengatakan kayaknya syariat itu berat. Tidak ada yang berat kecuali hati orang yang telah tenggelam dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Rabb, ini juga subhanallah penting ya teman-teman. A'udzubika, kita memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu kejahatan yang telah kita buat. Karena yang namanya nafsu, kita ini, semua diri kita ini ada nafsunya. Itulah ammaratum bisu, senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Teman-teman, ada nggak yang pernah merasa kalau mau melakukan kebaikan, mesti tuh ada yang kayak berperang gitu loh. Jangan deh, jangan. Nanti juga bisa. Kamu tunda juga bisa. Ya, mau bertaubat, ada yang gendol-gendolin ya. Nafsu kita mengatakan, jangan, nanti aja. Nanti aja, ada yang begitu. Ada yang nafsu kita yang satu lagi mengatakan ya, nafsul lawamah, nafsu yang dia mencela perbuatan yang tadi yang jelek itu dengan mengatakan, nanti kalau misalnya kamu tidak segera taubat, datang aja kamu belum bertaubat bagaimana? Jadi benar teman-teman, subhanallah, kita dalam diri kita itu mesti ada yang namanya pergulatan. Ketika kita ingin berbuat kebaikan ataupun kita berbuat kejahatan. Kalau kita mau berbuat keburukan, mesti tuh hati kita terdalam tuh mengatakan, masa kamu mau melakukan itu nggak malu sama Allah? Masa kamu mau melakukan maksiat? Apa kamu nggak takut dengan adab Allah? Itu ada nggak sih kira-kira bisikan itu? Ada. Maka subhanallah, kita mohon tuh kepada Allah, wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Masya Allah ya teman-teman, subhanallah, kadang lisan kita berucap dengan kata-kata yang ternyata itu membuat sakit teman kita. Kadang perbuatan kita tanpa kita sadari ternyata mendolimi tetangga kita. Terkadang bukan hanya lisan, bukan hanya perbuatan. Terkadang anak-anak kita tanpa kita sadari mereka telah mencontoh dari kita sebuah keburukan dan mereka lakukan keburukan itu kepada kawannya. Subhanallah. Dan ini adalah termasuk dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Dan dosanya lebih ngeri lagi kalau sudah kita ajarkan dan memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita dan anak kita menirunya, itu namanya dosa jariah. Ya subhanallah. Dan pastinya teman-teman, dosa jariah ini tanggungannya berat. Ya, tanggungannya berat. Saya seringkali mewanti-wanti kepada orang tua yang memiliki anak, kalau di rumah itu kontrol perbuatannya, kontrol lisannya, jaga tulisan, jaga perbuatan. Karena semua tuh dicontoh oleh anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sampai meniru keburukan-keburukan kita
kita yang kita lakukan di rumah dan dia lakukan untuk dirinya, bahkan dilakukan untuk orang lain, misalnya berdusta, maka sungguh kita dapat aliran dosa jariahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian abu ulaka bini'matika. Nah, ini teman-teman, abu ulaka bini'matika, kita mengakui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Tadi sudah kita bahas bahwasanya nikmat terbesar di antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat hidayah, nikmat iman. Maka jangan pernah kita lepaskan nikmat iman dan senantiasa kita berdoa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Terus minta tuh kepada Allah. Minta juga kepada Allah dengan keistiqomahan. Dengan doa-doa kita, baca surat Al-Fatihah sehari minimal, salat 5 waktu 5 kali. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini artinya kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita nikmat yang terus menerus sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa abu ulaka bidzambi. Nah, ini teman-teman, wa abu ulaka bidzambi. Di sini juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mengakui bahwasanya dosa kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada apa yang kita perbuat dari sebuah amal soleh. Maka benar-benar ketika kita mengatakan wa abu ulaka bidzambi, wahai Rabbku, dosa-dosaku banyak sekali kepadamu. Terkadang mata yang berkedip ini adalah nikmat dari Engkau, dan terkadang dengan mata ini justru bermaksiat kepada Engkau untuk menonton sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Telinga ini adalah nikmat dari Engkau, wahai Rabbku. Nikmat pendengaran ini adalah nikmat dari Engkau. Terkadang telinga ini mendengarkan sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Tangan ini adalah nikmat dari Engkau, wahai Rabbku. Terkadang tangan ini belum kita gunakan untuk yang semestinya, belum kita gunakan untuk menulis, belum kita gunakan untuk memberi, tapi justru tangan ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Engkau. Terus kita bermuhasabah, maka kita akan menemukan banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Faghfirli. Wah, ini nih, faghfirli, benar-benar kita minta kepada Allah, wahai Rabbku, karena saking banyaknya dosaku, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ya teman-teman. Jadi kalau benar-benar kita baca nih, kita benar-benar sedang berdialog ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita sedang bermuhasabah bahwasanya dosa kita terlalu banyak, wahai Rabbku, aku mohon Engkau untuk mengampuni dosa-dosaku. Ya, kemudian qala wa man qalaha tadi sudah. Jadi barang siapa nih yang dia membaca Sayyidul Istighfar ini dengan penuh keyakinan, tadi untuk meyakinkan diri kita adalah dengan mentadaburinya, kita pahami maknanya, kemudian kita benar-benar beriman kepada Allah. Karena muqinan ini berat. Muqinan, yakin itu adalah perkara yang berat. Coba teman-teman, kita itu kan belum lihat surga, ya kan? Tapi kita yakin gak ada surga? Yakin. Siapa yang meyakinkan teman-teman kalau nanti di akhirat ada surga? Allah. Allah yang meyakinkan kita. Allah yang memberikan iman kepada kita. Sekarang ketika kita membaca Sayyidul Istighfar, maka agar kita nanti, misalnya kita membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan dan kita meninggal dunia, kita membaca pagi hari dalam zikir pagi, terus dengan penuh keyakinan Allah wafatkan kita sebelum menjelang sore, kita dimasukkan ke dalam surganya. Untuk mendapatkan itu semuanya, maka banyak meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah ketika saya membaca Sayyidul Istighfar, kita tuh benar-benar yakin dengan apa yang saya baca. Kita itu benar-benar yakin dengan apa yang Engkau janjikan kepada kami, wahai Rabbku. Ya subhanallah. Kenapa teman-teman? Karena muqinan ini berat, maka Allah berikan bonusnya nggak recehan. Allah berikan bonusnya surga. Subhanallah. Dan nasihat untuk diri saya dan teman-teman, kalau kita tahu betapa luar biasanya Sayyidul Istighfar, barang siapa yang membacanya kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan surga, maka jangan pernah tinggalkan Sayyidul Istighfar. Ya Masya Allah. Orang kalau baca Sayyidul Istighfar di waktu sahur nih teman-teman, mengakui dosa-dosanya, yang ada tuh air mata itu terus ngalir deras. Karena kita itu merasa, ya subhanallah, nikmat Allah itu begitu banyak kepada kita. Nikmat Allah itu begitu banyak kepada orang tua kita. Allah tuh kasih apa yang kita minta, tapi kita lupa dengan kewajiban kita kepada Allah. Kita justru bermaksiat kepada Allah. Itu yang membuat kita sedih.
sedih. Itu yang membuat akhirnya ketika kita membaca doa Sayyidul Istighfar, itu akhirnya derayan air mata, tetesan air mata itu menetes dari mata kita. Ya subhanallah. Dan ketahuilah wahai sahabatku, apabila kita diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa meneteskan air mata karena menyesali atas dosa-dosa yang kita lakukan, termasuk di antara 7 golongan yang nanti kelak Allah akan berikan naungan. Subhanallah. Jadi sudah masuk surga, diberikan naungan nanti di akhirat. Ya Masya Allah. Maka jangan pernah tinggalkan Sayyidul Istighfar. Baik, faidah dari hadis ini, ya. Ini kita harus belajar lagi. Yang pertama, kita meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang telah menurunkan hujan. Itu namanya rububiyah. Yang kedua, menetapkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaklah seorang hamba ketika dia sudah membaca Sayyidul Istighfar, dia menjadi hamba yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, di dalam Sayyidul Istighfar ini ada pengakuan seorang hamba atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Yang kelima, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, hendaklah seorang hamba dia berlindung kepada Allah dari keburukan yang ia lakukan. Subhanallah. Jadi benar-benar kita itu mengakui keburukan-keburukan kita dan kita berlindung dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Hendaklah kita mengakui atau hendaklah kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang kita lakukan. Di dalam Sayyidul Istighfar ini, maka di sini adanya kita mengakui nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada kata-kata abu'u laka bi ni'matika. Baik, kita lanjutkan. An Abi Burdata sami'tul agharra rajulun min Juhainah yuhaddisu Abdullah ibn Umar qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ah marrah. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan teman-teman bahwasanya ya dikatakan oleh Abdullah bin Umar, ia berkata bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau dalam sehari semalam. Di sini dikatakan kulla yaum, artinya dalam sehari semalam beliau beristighfar itu minimal mi'a marrah 100 kali. Subhanallah teman-teman, kita tahu ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya dosa kita dengan beliau banyak kita, dan pastinya ibadah kita dengan beliau banyak beliau, dan pastinya khusyunya ibadah kita dengan beliau lebih khusyuk beliau. Tapi beliau adalah seorang hamba yang benar-benar beristighfar kepada Allah, memohon ampunan sampai dalam sehari itu bisa sampai 100 kali. Kita lihat diri kita masing-masing, ibadah kita belum tentu khusyuk, dosa kita semakin hari semakin banyak, tapi ternyata istighfar kita semakin sedikit. Subhanallah. Maka balik lagi, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita ambil jalan ya untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kita masing-masing. Karena subhanallah, yang namanya istighfar itu banyak manfaatnya. Bukan hanya nanti kelak kita akan mendapatkan timbangan kebaikan kita akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang istighfar di dunia, maka timbangannya nanti di akhirat semakin berat. Ya subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan di dunia. Coba teman-teman buka sekarang dalam Al-Qur'anul Karim. Saya juga buka surat Nuh ayat 7, boleh juga dari HP boleh, surat Nuh ayat 7. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini syahidnya. Kemudian kata Nabi Nuh ya alaihi salam, maka aku berkata mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Lihat, ketika orang memperbanyak
banyak istighfar maka Allah akan berikan bonus dengan menurunkan hujan. Yursilis sama. Para ahli tafsir mengatakan yursilis sama ini Allah akan berikan keberkahan rizkinya. Allah akan berikan kelancaran rizkinya. Jadi sebenarnya jimatnya orang Islam, tahu jimat enggak? Enggak usah macam-macam, enggak usah mempersekutukan Allah. Kalau kita pengen diberikan kelancaran rizki, keberkahan rizki, perbanyak istighfar. Allah yang berjanji akan memberikan rizki. Karena para ulama mengatakan yursilis sama di sini adalah artinya itu adalah rizki. Air hujan itu adalah nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan air hujannya ini subhanallah midroro yang dia deras. Ya Masya Allah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak amwal, hartanya, akan memperbanyak banin, anak keturunannya. Nah, ini solusi bagi teman-teman yang mungkin pernah ketemu dengan orang pasangan yang belum punya anak, ya, belum diberikan keturunan, perbanyak istighfar. Allah kasih keturunan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar boleh, misalnya pergi ke dokter kandungan, boleh, tapi lebih dari itu kita juga harus mengambil sebab yang lain, yaitu perbanyak istighfar karena Allah akan memperbanyak anak keturunannya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Besok nanti di akhirat Allah akan berikan jannat, Allah akan berikan surga yang mana di dalam surga itu ada air-air sungai yang mengalir. Subhanallah, subhanallah. Jadi ternyata teman-teman sekali lagi manfaat dari istighfar itu luar biasa. Jangan pernah tinggalkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini hadis dari Anak bin Ujrah qal muaqqabatun la yakhibu qailuhun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mi'a marrah. Rafa'ahu ibnu Abi Unaisa wa Amr bin Qais. Di dalam hadis ini kita diperintahkan untuk memperbanyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah teman-teman, lisan bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya dan bisa memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka cek diri kita masing-masing, lisan kita itu saat ini digunakan untuk apa? Apakah banyak berzikir kepada Allah atau justru na'udzubillah summa na'udzubillah, atau justru kita banyak melakukan dosa, misalnya ghibah, gosipin orang, misalnya kita ngobrol dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya Masya Allah. Dan kita itu harus punya ya teman-teman, kalau saya boleh memberikan usulan, zikir kepada Allah itu ibadah yang sangat-sangat mudah, bisa kita lakukan dimanapun. Dan zikir kepada Allah itu bisa menjadi amalun sirriyah, menjadi amalan yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan. Karena teman-teman ketika kita meninggal nanti, yang akan bermanfaat untuk kita itu adalah amalan-amalan yang kita rahasiakan. Teman-teman bersedekah, teman-teman sholat, teman-teman puasa, belum tentu itu menjadi amalan rahasia antara kita dengan Allah. Tapi teman-teman berzikir, teman-teman misalnya pakai masker, pakai niqab, itu nggak akan terlihat. Ya Masya Allah. Jadi jadikan ada satu amalan, monggo teman-teman boleh pilih mana amalan yang kira-kira bisa kita rahasiakan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menyelamatkan kita. Ya, kalau seandainya teman-teman mengatakan saya itu bisanya berzikir, ya perbanyak bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus, atau baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau baca tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, terus baca sambil nunggu, sambil masak, sambil apa, kita boleh membaca zikir subhanallah. Baik, kemudian ini alhamdulillah sudah selesai untuk masalah zikir. Dan terakhir, nanti ini insya Allah di pekan berikutnya saja masalah doa. Berdoa untuk saudara kita yang tidak ada di tempat. Dan apa sirah-sirah doa? Ada doa Allahumma gfirli wa li Muhammadin wahdana wa qala nabi laqad hajabzaha an nasin kathirin. Ini nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah wahai saudariku, sesungguhnya amal solih yang kita lakukan itu merupakan sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.